Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita, khususnya berkaitan dengan tafsir ayat Al-Quran. Terakhir kita telah membaca sampai pada ayat 112 dari surah An-Nahl, urutan surah yang ke-16. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an umillah fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dan sungguh Allah telah membuat satu perumpamaan berupa sebuah negeri yang pada awalnya keadaannya aman, lagi tentram. Rezeki datang ke negeri tersebut secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Tapi kemudian penduduknya kafir, ingkar terhadap nikmat Allah. Maka Allah kemudian menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi pada intinya ayat ini menjelaskan tentang keadaan suatu negeri yang pada awalnya aman, tenang, tentram, tapi karena penduduknya ingkar, maka kemudian Allah cabut nikmat ketenangan, nikmat ketentraman itu. Nah, Allah lanjutkan pada ayat yang berikutnya, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhazahumul azabu wa hum zalimun. Sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi Allah tidak membiarkan penduduk satu kaum itu atau satu kaum itu melakukan keingkaran, kemungkaran, perbuatan dosa, lalu Allah biarkan mereka begitu saja tanpa ada peringatan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka peringatan. Akan diutus rasul untuk mengingatkan mereka akan keingkarannya, kekafirannya itu. Seperti juga lah yang dialami oleh negeri yang dicontohkan di ayat tadi. Sebetulnya sudah ada rasul yang datang kepada mereka. Fakazzabuhu, namun mereka mendustakan rasul itu. Akhirnya fa'akhazahumul azab, maka kemudian siksa menimpa mereka, wahum zalimun, dan mereka dalam keadaan zalim. Fakulu mimma rasakakumullahu halalan thayyibah. Tadi sudah disebutkan bahwa ciri negeri yang baik itu adalah keadaannya aman dan terpenuhi kebutuhan pangannya, kebutuhan makanannya. Nah, Allah ingatkan di ayat ini, fakulu mimma rasakakumullahu halalan thayyibah. Ya, maka makanlah sebagian dari apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kalian. Halalan thayyiban. Makan yang halal dan makan yang thayyib, yang baik. Pada dua sisi. Yang pertama dari segi zatnya, yang kedua dari segi cara memperolehnya. Jadi makanan itu dari segi zat dan cara memperolehnya tidak hanya dituntut untuk halal, tapi juga diharapkan makanan itu baik zatnya maupun cara memperolehnya thayyib, baik. Makanan yang halal dari segi zat itu hukum agama, yaitu makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dari segi zatnya. Kalau thayyib diantaranya dari segi kualitas gizinya, karena ada makanan halal tapi tidak thayyib karena tidak bergizi. Begitu pula cara memperolehnya. Makanan yang halal dari segi cara memperolehnya selama tidak melanggar syariat, itu adalah cara memperoleh harta yang halal. Tapi ada cara memperoleh harta halal tapi dia kurang baik atau bahkan tidak baik meskipun halal. Misalnya Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul kasabi atyab,
cara memperoleh harta yang paling baik itu seperti apa ya Rasulullah? Ini sahabat bertanya cara memperoleh harta yang baik. Berarti ada cara memperoleh harta yang kurang baik, ada yang tidak baik, meskipun halal. Nah, Nabi jawab, cara memperoleh harta yang baik, amalur rajuli biyadihi, yaitu harta yang diperoleh dengan pekerjaan tangan sendiri, dengan usaha kita sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang baik. Jadi harta yang baik itu kalau diperoleh dengan usaha sendiri. Karena ada apa harta kita peroleh bukan usaha kita, pemberiannya orang atau warisan, itu harta halal, tapi belum tentu dia baik. Ya, misalnya harta warisan itu halal, cuma kita peroleh setelah mungkin ada pertengkaran, perdebatan dengan keluarga, dengan saudara, sampai putus hubungan kekeluargaan karena memperebutkan warisan. Ya, kalau memang hak kita itu halal, tapi itu cara memperoleh harta yang kurang baik atau bahkan tidak baik. Ya, karena diawali dengan pertengkaran di antara sesama saudara, sesama keluarga. Ya, karena itu tanazul dari hak, melepaskan hak kita untuk menjaga yang lebih baik adalah satu sikap yang sangat terpuji. Ada orang ini bagianku sebetulnya, tapi ambil saja, ya, daripada ada perdebatan di antara keluarga sampai putus hubungan silaturahim. Nah, Nabi menjanjikan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang bisa menghindari perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Ya, jadi Allah ingatkan, rezeki itu diperoleh dengan cara yang halal, tidak melanggar syariat, dan juga dengan cara yang baik. Ya, tidak sampai harus menyakiti orang lain. Zatnya juga halal, tidak diharamkan dari segi agama, dan juga tayyib, dia bergizi. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya, ya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepadanya beribadah. Jadi kalau benar-benar kalian hanya beribadah kepada Allah, maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada kalian itu. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Jadi setelah tadi diperintahkan untuk makan yang halal saja yang baik, sekarang yang kebalikannya yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan yang pertama al-maitah, bangkai. Ya. Semua jenis bangkai itu diharamkan kecuali dua. Uhillat lana al-mayyitatani as-samak wal jarad. Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai, yaitu ikan dan belalang. Ya. Waddam, kemudian darah, dimaksudnya daman maspuhah, darah yang mengalir. Lalu walahmal khinzir, daging babi. Disebut daging, tapi bukan cuma dagingnya, semua yang melekat padanya, biar lemak-lemaknya juga. Ya, yang sebenarnya mengatakan kalau yang haram cuma dagingnya, lemaknya tidak, semuanya diharamkan. Terus kenapa yang disebut daging? Ya karena biasanya yang dikonsumsi itu adalah dagingnya, maka disebutlah lahmal khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya, menyebut nama selain Allah yang diperuntukkan untuk yang selain Allah. Famanit turra ghaira bagin wala adin, maka siapa yang dalam keadaan terpaksa ghaira bagin, tanpa ada keinginannya yang besar, wala adin, dan dia juga tidak melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari ayat inilah dan ayat-ayat lain yang sejenis, kemudian ulama kita merumuskan satu kaidah yang berbunyi,
Ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang diharamkan. Jadi apa yang tadinya diharamkan ketika berada dalam kondisi darurat itu menjadi dibolehkan. Ad-darurat tubihu al-mahzurat. Dalam kondisi darurat hal-hal yang diharamkan menjadi boleh. Tapi ada kelanjutan kaedahnya. Wad-darurat tuqaddaru biqadariha. Dan darurat itu diukur sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan ukurannya. Tidak boleh melampaui batas. Jangan misalnya katakanlah ada orang yang kelaparan sekali dan tidak ada lagi tenaganya. Rasanya kalau tidak makan akan mati. Menurut perhitungan manusia, yang ada di hadapannya cuma daging babi saja. Boleh konsumsi. Tapi jangan kemudian karena beralasan darurat, kemudian dia makan sebanyak-banyaknya. Nah, mumpung halal saya habiskan saja ini. Bisa Pak. Darurat itu hanya diukur sesuai ukurannya, ukuran daruratnya saja. Yang penting masih bisa bertahan hidup, bukan sampai merasakan kekenyangan. Ya, jadi diukur sesuai dengan ukuran darurat. Nah, makanya tidak boleh berhenti kaidahnya hanya pada kalimat ad-darurat tubihu al-mahzurat. Dalam keadaan darurat yang haram menjadi boleh. Harus dilanjutkan wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat ya harus diukur sesuai dengan ukurannya saja, tidak boleh melampaui batas. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ya, di ayat ini disebut dua persyaratannya, ghaira bagin wala adin. Awalnya memang dia memang tidak punya keinginan. Tidak punya keinginan dan tidak melampaui. Jadi tidak bisa misalnya, memang sejak dulu saya mau coba-coba daging babi nih. Ampun sekarang lagi boleh nih, pas sekali. Berarti dia ada keinginan. Jadi tidak boleh ada keinginan. Ya, kemudian wala adin, tidak boleh melampaui batas sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kaziba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kaziba. Jangan sampai kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Oh ini halal, ini haram. Ya, untuk mengada-adakan kebohongan kepada Allah. Tidak boleh kita secara serampangan memberikan hukum terhadap sesuatu. Oh ini halal, ini haram ini. Ya, tanpa mengkaji dengan cermat ya, hukum-hukumnya dengan melihat dalil-dalil yang ada. Tidak bisa dengan mudah. Ya, ini halal, ini haram. Ya, harus kita cermat melihat kaidah-kaidahnya. Dan kalau tidak punya kapasitas kemampuan untuk itu, ya tinggal kita tanyakan saja kepada yang ahlinya. Fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang mengetahui jika kalian tidak mengetahuinya. Tidak boleh hanya menebak-nebak, menduga-duga saja. Seseorang itu bahkan sudah dianggap berdusta kalau dia cuma menebak-nebak meskipun tebakannya benar. Nah, kalau di pengajian pada Pak Ustaz, kira-kira apa ini hukumnya? Sepertinya halal itu. Cuma ditebak-tebak saja Pak. Pulang baru cari, oh ternyata betul ini hal. Itu tetap dianggap berdusta. Jadi, tidak boleh menebak-nebak hukum-hukum agama. Harus dibangun di atas dasar keyakinan atau di atas dasar dugaan yang kuat. Ya, jangan menebak-nebak saja. Siapa yang berdusta atas nama Allah SWT la yuflihun, tentu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Wah mungkin dia untung di dunia. Takkan ada sebagai orang yang menjual ilmunya, ya, dia jual ilmunya. Ada yang ditawari misalnya, sampaikan saja ini Ustaz halal, nanti saya kasih bayaran. Oh, dia dapat keuntungan itu Pak. Tapi keuntungan itu Allah katakan mataun qalil. Itu cuma kesenangan yang sedikit saja. Kesenangan yang sedikit. Mata itu kesenangan yang sedikit dan cepat habis. Itu namanya mata. Kalau di terjemahan Al-Quran coba diterjemahkan kesenangan. Tapi arti sebenarnya dari mata, kesenangan yang sedikit dan cepat sekali habisnya. Ya, kenapa dikatakan sedikit? Biar berapapun bayarannya, dibayar 1 triliun sekalipun, takkanlah ada satu produk
Ya, lalu supaya produk itu laku, dia butuh fatwa dari ulama. Didatangilah seorang ulama, tolong difatwakan ini halal. Nanti saya bayar 1 triliun. 1 triliun kelihatannya besar, Pak. Tapi sebesar apapun itu sesuatu yang kecil dan sedikit dibandingkan dengan siksa yang besar yang sudah menunggu di hari kemudian kelak. Mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu adalah siksa yang pedih. Pada intinya Bapak Ibu jamaah di Allah, dari beberapa ayat tadi yang sangat penting bagi kita adalah dalam hidup ini usahakanlah untuk memperoleh apapun itu. Ya, kita memperoleh apapun itu, rezeki, makanan, pakaian, tempat tinggal, harta benda secara umum, usahakan agar semuanya halal dan baik. Ya, bukan hanya sekadar halal, tapi juga yang baik. Zatnya halal, zatnya baik, cara memperolehnya halal, cara memperolehnya juga dengan cara yang baik. Insya Allah kalau sudah halal dan baik, maka harta itu akan mendatangkan barakah, keberkahan. Nah, kalau sudah berkah, maka kehidupan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena yang kita cari di dunia ini bukan banyaknya, yang kita cari itu barakahnya, berkahnya. Kita diajari doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Allah, kami minta kepadamu keselamatan dalam agama, afiat pada tubuh, pertambahan pada ilmu, wa barakatan fil rizki, dan keberkahan pada rezeki. Mungkin itu saja Pak, sebagai pengantar sampaikan.